Kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung, kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Kementerian cukup, modalnya cukup handphone. Ya, saran saya begini Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia yaitu Natalia Spigai itu menuai berbagai kontroversi ya. Hal ini menyangkut tentang dirinya yang membutuhkan 20 triliun untuk bisa bekerja secara efektif sebagai Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM. Nah, hal ini ternyata dikomentari oleh pengacara paling kondang di Indonesia yaitu Bung Hotman Paris. Nah, di sini dia memberikan kisi-kisi atau petunjuk bagaimana seharusnya Natalia Spigai menjalani fungsinya sebagai menteri. Nah, jadi bisa dibilang apa yang masukan yang diberikan oleh Bung Hotman ini cukup bagus sebenarnya, cukup simple dan juga menohok bagaimana tidak diperlukan biaya sampai dengan miliar-miliaran apalagi sampai triliunan, karena memang sebenarnya apa yang dijalankan oleh Natalia Spigai itu bisa simple karena hal itu juga dijalani selama beberapa tahun oleh Hotman Paris. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya yang ada sekarang 188 staf, Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar, Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi kan tidak berwenang untuk penindakan hukum, hanya penyuluhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Kalau itu tugasnya, Pak, sama seperti Hotman yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran hak asasi manusia, Kementerian modalnya cukup handphone. Ya, saran saya begini Pak Menteri, beli 5 handphone ya, yang merupakan hotline untuk seluruh warga seluruh Indonesia pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi 5 handphone dipegang oleh 5 orang. Satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok. Jadi cukup 7 orang staf Bapak untuk menerima pengaduan seluruh Indonesia. Bikin shiftnya 3 kali sehari, berarti 24 jam, berarti 3 gelombang. 3 kali 7 berarti Bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan seluruh Indonesia seperti yang datang ke Hotman. Okay? Sesudah itu bentuk lagi satu tim
untuk menampung semua pengaduan dan mengidentifikasi dan kemudian melakukan tindakan. Jadi saya melihat staf Bapak cukup 50 orang dan anggarannya juga tidak terlalu besar. Ya, karena memang untuk penindakan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah tugas polisi dan kejaksaan, bukan tugas Bapak. Ya. Hotman 911 modalnya hanya satu handphone. Sudah berapa ratus pemerkosaan, korban pemerkosaan datang ke sini, pembunuhan, penganiayaan, dan berhasil sukses semuanya. Dan kami tidak minta 1 sen pun biaya. Hotman akan tetap membantu pemerintahan Prabowo karena saya adalah pengacara beliau, akan memberikan nasihat dan ini nasihat didasarkan etikat baik. Jadi Bapak cukup perlu 7 handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia. Setiap subuh saya menerima pengaduan dari begitu banyak. Terakhir Purworejo, ya, 2 kakak beradik diperkosa 13 orang selama 1 tahun. Ada ibu muda di Bandara Medan jatuh dari lift, meninggal 3 hari membusuk di bawah lift. Pemerkosaan di Lampung, penganiayaan di berbagai pesantren. Semuanya datang ke Hotman 911 dan semuanya berhasil. Ya, itulah tadi penjelasan dari Natalius Pigai yang menyebutkan kenapa dibutuhkan dana sampai triliunan pada masa kepemimpinannya di Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah, hal ini dibantah oleh Hotman Paris pada video berikutnya, di mana Natalius Pigai sepertinya tidak perlu sampai dengan ribuan orang ya untuk bisa menampung aduan dari masyarakat mengenai masalah hukum yang dialaminya, karena memang diperlukan sekitar kurang lebih 55 orangan gitu. Nah, jadi hal ini cukup menohok ya bagi Natalius Pigai, di mana sepertinya masyarakat menilai kalau ucapannya memerlukan 20 triliun itu hanya sekedar omon-omon ya. Jadi dia juga tidak mampu bertanggung jawab kemana aja 20 triliun itu. Karena sesuai apa yang dijelaskan pada saat rapat di DPR, pada gaji dia memerlukan 1,1. Nah, sedangkan bisa dikatakan 1,1 itulah biaya yang paling besar yang diperlukan pada masa kepemimpinan Natalius Pigai memimpin Menteri HAM pada 5 tahun yang akan datang. Karena dibilang ada berbagai proyek dan juga membangun gedung. Ya, tentu saja untuk hal tersebut perlu dilihat lagi urgensinya ya, apakah memang diperlukan untuk membangun sebuah gedung ataukah cukup apa yang dikatakan oleh Hotman Paris ini. Jadi sekilas bisa dikatakan masyarakat menilai sepertinya yang lebih pantas untuk menjadi Menteri HAM adalah Hotman Paris. Karena memang ucapannya beliau tadi itu bisa dikatakan ya penilaian masyarakat itu bukan untuk keperluan dirinya sendiri ya, karena dia apalagi dicari ketenaran udah cukup, terus uang juga udah berlimpah, dan lagi pula beliau juga adalah salah satu pengacara dari Prabowo. Jadi apa yang diucapkannya itu bukan sebagai salah satu pencarian citra ya, tapi memang jalan keluar apa yang diperlukan oleh Natalius Pigai sebagai seorang menteri. Nah, jadi gimana kira-kira nih menurut rekan semua? Apakah cocok apa yang dikatakan Natalius Pigai? Apa lebih masuk apa yang disebutkan oleh Hotman Paris? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu dan project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.